warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna qulub. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita benar-benar berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah di surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Nisa ayat 31. Di ayat 29-nya Bapak Ibu, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ingat Bu, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Di ayat 29 Allah memanggil orang beriman untuk taat kepada Allah, dan ada larang-larangan yang Allah berikan kepada orang beriman. Kemudian ayat 30-nya, dan barang siapa berbuat demikian, ini langgar aturan-aturan yang Allah larang tadi dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Ini Bapak Ibu, ya Allah itu sayang kepada kita. Ayat 29, Allah Maha Penyayang kepadamu, itu kata Allah. Tapi kalau melanggar aturan yang Allah berikan, kami akan masukkan kamu ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jangan ada kita berpikir tidak mungkin Allah akan masalah neraka. Maka Allah perlu mengatakan ini. Karena banyak yang pikir seperti itu Bapak Ibu. Konyo hello, nyelam menemukan itu bermanfaat banyak orang. Mungkin ini neraka itu, ya mungkin dan pasti kalau dia melanggar aturan Allah. Nah, sekarang ayat 31-nya Bapak Ibu, Allah mengatakan kepada kita, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Apa kata Allah Bapak Ibu? Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini Allah paham betul bahwa kita manusia ini Bapak Ibu sulit untuk tidak salah Bapak Ibu. Payah untuk tidak salah itu Pak Acar itu. Dari subuh tadi kemarin mungkin banyak kesalahan Bapak Ibu. Allah tahu, Allah mengatakan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nak mendekati, menjauh itu berarti nak mendekati Bapak Ibu. Di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, kau jauhi Bu. Ya Allah, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Bayang berdoa salah-salah kan. Tapi berniat banawa untuk menjauhi dosa-dosa besar. Wa tekad wa Tuhan, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita Bapak Ibu. Maka dengan menyadari
betapa banyak kesalahan kita. Maka mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, bertekad betul kita benar-benar tidak mendekati dosa, Bapak Ibu. Kan memang seperti itu kan, wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Karena Allah tahu, Allah yang mendesain kita. Kalau Allah mendekati, tidak ada kemampuan awak untuk tidak berzina, Bapak Ibu. Maka Allah juga mengatakan kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon ini, mendaki sejan. Ini mendaki Bapak Ibu. Apa kejadiannya? Tak makannya buah yang dilarang. Mendekati tidak boleh loh. Hanya makannya Nabi Adam. Mendekati zina saja haram. Ini malah berzina. Maka kalau kita mampu Bapak Ibu menjauhi hal seperti itu, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Allah masukkan kasarugo Bapak Ibu. Kalau kenapa Allah pakai kata-kata mulia di sini? Karena di dunia dia akan mulia, dan di akhirat dia akan masuk ke tempat yang mulia. Maka Bapak Ibu yang luar biasa, Anissa Fikoh Satu ini Bapak Ibu, apapun yang berpotensi dosa tak satu ada Bapak Ibu. Ketika ada di rumah seorang, misalnya kondisi seorang tiba ada tamu, dapat buka pintu dah Bapak Ibu. Walaupun tamu tu ustaz, walaupun tamu tu kiai, hendak awak buka pintu dah Bapak Ibu. Karena awak menjauhi potensi dosa. Ketika awak berjalan Bapak Ibu, ada dua simpang. Biarlah awak jalan di simpang yang aman. Di simpang cerai itu banyaklah pola mendo-mendo di situ. Mendo-mendo itu kawan-kawan awak saudaranya. Jika awak lewat situ, singgah sebentar duduknya. Lupa kawan tidur kurang cik. Nak ada kawan dia, nak pandai tau. Aku tunjukkan ke pacik-pacik salah. Pacik-pacik awal dulu. Itulah pandai tak mak main nak. Kalau pakai apa lah, pakai talua lah situ. Suan-suan Bapak Ibu, itu nak talua tu lah dosa tu. Itulah main juta-jutaan lah. Maka jangan pernah dekati dosa. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, maka Allah mengatakan kita mulia kalau mampu kita menghindari, tidak mendekati dosa-dosa. Dosa yang kita kerjakan itu bahaya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu ya, surga seluas tu sehebat-hebat tu. Karena makan buah kuldi hilang surga Bapak Ibu. Ya kan? Akibat dosa tu bahaya banget. 15 tahun, 20 tahun rumah tangga dibina anak ada 20 minit je bersabuk je mantannya Bapak Ibu, hancur rumah tangga yang 20 tahun tu. Makanya kalau ingin awak mulia Bapak Ibu mulai gini, apapun yang berpotensi dosa, tidak satu di situ dulu Bapak Ibu. Saja Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.